Aku sibuk party yang jelas. Boleh, tadi party Party film. itu adalah sebuah kesibukan ya. Maksudnya party. Gue ada kejadian satu yang dimana gue dilemparin kerikil. Lagi di pabrik gulanya itu. Lagi syuting, lagi nunggu ngeset lampu gitu-gitu, terus gue dilempar kerikil dulu. Dan lo nanya nggak kak, siapa nih DOP apa siapa? Iya, di sebelah lu juga kan? Akan marah sama pasangan kalau lagi titik dan akan super romantis pada saat lagi kamu boleh. Akan super marah kalau pasangan lagi bohong. Aku setuju. Super romantis kalau pasangan Kasih duit. Lagi minggu-minggu promo nih ya. Selain promo nih kalian tuh sibuk apa bertiga? Boleh ya Rika dulu. Aku sibuk party yang jelas. Boleh, tadi party Party film. itu adalah sebuah kesibukan ya. Maksudnya party. Gue mikir kayak kurang satu lagi. apa? Party lagi satu lagi. Ya, party. Nah, ya gue lagi promo pabrik gula dan benar emang gue juga kaget gitu loh pas dibilang oke, tanggal ini kita bakalan preskon penayangan teaser pabrik gula. Pabrik gula. Bukan kita baru kelar baru juga pulang gitu. sebulannya kok Canggih gitu. nggak tuh Pak Awi? Keren banget. Gokil. Gokil. gitu. Dan ya kesibukan gue lagi ini terus sama juga musik soalnya kan gue juga Tadi kan nyanyi ya? Iya. Boleh dong sedikit. Happy birthday to you. Nyanyi dong. Dan next. Ya musik, soalnya kan gue juga nge-DJ on the side, produce musik juga, and then nanti ada casting juga. Dan ada juga promo film lain yang akan tayang juga nanti Januari. Ya, Azela gimana? Azela, horor lu juga tahun depan? Iya, Horor horor juga. Wow. Karena kan mungkin sekarang lagi banyaknya horor, jadi ya produksi semuanya lagi pada horor kan. Apalagi yang tahun kemarin belum tayang, tahun depan makin banyak yang tayang horornya. Benar. Nah ya udah, aku juga ada promo-promo horor. Terus paling olahraga aja sih. Oh nice. Keren. bagus. Dia kan kayak self improvement ya. Yes. Harus selalu. Boleh, aku tahun tebak pasti 2025 lagi suka. makin improve apa? Lagi suka padel. Tenis. Padahal tuh Lu bukan padel ya? Pedal juga. Pedal juga. Pedal, maaf. Terus udah sih, yogaan lah. Yoga atau pilates? Pilates sih, pilates dan yoga sih. Kalian bertiga nggak ada yang suka olahraga akhir-akhir ini? Menurutku party itu olahraga ya, karena kan kita gerak, kita beraktivitas, kita joget. kita Kalorinya performa. besar ya, lebih besar. party. Apalagi kayak club to club gitu. Jadi kayak Jalan kan dia. Iya. Udah. Karena Sehari satu tuh bisa lokasi di berapa bengkel klub sih? gitu. Benar. Sehari berapa? Bisa 4 sampai 5. Wow. Oh wow. Kayak, Mulainya startnya dari jam berapa? kalau lagi nggak ada kerjaan bisa dari bangun tidur ke langsung minum ya. Os. Nggak bercanda, Breakfastnya bercanda. langsung ya? Bercanda. Kalau gue baru mulai ini Minum. Muay Thai. Wah, Muay Thai. Oh my Muay God. Thai, nice. Sama temen gue Alam. Gitu sih palingan. Gampang kurus ya? Tapi kok badannya bisa bagus kayak gini kak? Kayak kotak-kotak semua. Kotaknya satu dong tadi. One pack. Makanya gue mulai Muay Thai. Gitu. Oke, kalian boleh dong ceritain awal masuk kalian ke dunia entertain tuh apakah kecemplung atau ikut-ikutan temen atau ih seru juga nih duitnya banyak. Kalau gue masuk ke industri ya. Kalau masuk ke industri itu gue waktu itu dari serial musikal. Oh, Serial musikal Nurbaya. berarti boleh dikasih tahu musikal tuh ada ya di Indonesia? Ada. Ada. Dan ada banyak banget dan sekarang tuh lagi growing. Jadi Jeff Goldblum kalau bisa nonton video ini ya, emang kita musikal tuh lagi growing dan ada. Ada loh. Emang Menang AMI Awards loh. masuk ke AMI Awards AMI Awards menang loh. album-albumnya. Ada Keluarga Cemara. Betul. Kemarin gue habis Petualangan musikal. Sherina. Petualangan Sherina gue kemarin habis musikal Catch Me If You Can. Terus ada banyak banget, ada banyak. Thank you. And gue jadi hand ready. Wow. But apa? Kan lu nonton Catch Me If You Can. Kamu yang bikin? Apa ini? Ih bingung. Yaudah next saja boleh. Iya betul. Dari serial musikal Nurbaya, dari situ, nah dari karena orang-orang yang terlibat di situ kan emang orang-orang hebat-hebat banget ya, kayak Mas Garin, Betul. Kak Hagai Pakan, gitu-gitu, Mas Iskandar Ludin, gitu-gitu. Jadi kayak orang-orang industri juga pada ngelirik kan dari situ. Serial musikalnya di YouTube, ada 6 episode, bisa ditonton sekarang juga. And dari situ mulai kebuka pintu, dapat connection, dan
sampai sekarang. Film pertama kamu apa? Film pertama aku itu hari ini akan kita ceritakan nanti di sinema. Itu Yang ada novel yang udah bestseller. Iya, aku yang di film ketiga yang di Netflix. Kalau Azela, kecemplung atau ikut-ikutan atau seru nih? Kecemplungnya gara-gara aku waktu itu disuruh casting. Kan aku dulu awalnya dari dance. Dari dance itu aku tiba-tiba ada yang ngajak aku untuk kayak casting butuh dance-nya. Ya udahlah, tapi ada dialognya Kak. Dan tau gak film pertama aku di AMD juga. Apa tuh? Surga yang tak kurindukan yang ketiga. Ada yang pernah lihat? Sudah tadi rindukan 3. Yang ketiga tapi ya aku nggak banyak lah di situ Kak. Aku baru pertama kali kan nyemplung di industri kan. Terus dari situ aku diajak casting. Jadi alhamdulillah prosesnya panjang sih buat castingnya karena banyak yang aku laluin kan. Terus ya udah akhirnya alhamdulillah lama-kelamaan agak improve. Terus udah deh jadi di sini. Pabrigula. Alhamdulillah. Kalau Erika mungkin kayak orang udah pada tahu, Google pun udah tahu, tapi boleh lah ceritain. Oke, makasih ya. Terima kasih. Jangan dari Google, ternyata di acara kita. Aku juga sama sih film pertama tuh, ya film pertama tuh MD juga 2017, film pertamanya Olla Ramlan, judulnya Sakral. Terus kalau ditanya soal actingnya sih emang udah terjun ke dunia teater tuh dari kecil. Dari SD tuh udah ikut teater, apalagi kan aku aktivis gereja juga. Nah kalau setiap Natal itu pasti ada pentas teaternya ya kayak Bunda Maria, Jesus dan lain-lain gitu loh. Nah itu adalah salah satu hal favorit aku semasa kecil gitu. Jadi nagih ke teater sampai SD, SMP, SMA. Udah deh terus lanjut. Hobi ya jadinya. Hobi. Nah aku juga dapat spill dikit nih Erika. Katanya kamu tuh lagi nggak ngambil web series tapi lagi ngambil film terus. Itu Kata siapa? Enggak juga sih. Berarti salah informasinya ya? Gue ngomong gitu nggak? Enggak. Ya, Jadi kamu lagi ratunya mungkin film itu gitu. Mungkin itu kata PH kali ya. Enggak sebenarnya kalau aku akuin ya web series itu aku juga ngambil tapi kayak mungkin ramainya kan dari zamannya Covid tuh. Karena itu seriesnya yang lumayan pecah banget kayak series pertama aku itu tembus di 21 juta penonton. Wow, apa tuh? Turn On namanya. Turn On itu ada sampai ada spin-off-nya, jadi ada Turn On season 1, terus aku dibikinin khusus sendiri cerita tentang karakter aku, di spin-off-in, terus lanjut ke Turn On 2. Nah itu lumayan melejit banget tuh, pecah telurnya di situ. Dari situ mulai suka. Cuman kalau ditanya kayak fokusnya film mungkin karena emang kelihatannya kan kayak mungkin dari sosmed kali ya, dari sosmed juga dari Promonya film, promo, terus jadi kelihatan kayak film. Tapi ya nggak juga lah. Kalau ada tawaran bagus boleh-boleh aja. Nah dari support orang terdekat, kalian kan sibuk banget nih, banget kayak promo, ada yang party, ada yang lagi sibuk di musikal atau apa gitu. Support orang terdekat kalian tuh apa sih? Orang tua. Bokap nyokap. Bokap nyokap. Oh nangis. Tisu biar naik. Podcast nggak dong. Kayak kok Erika udah kelihatan teman-temannya tuh banyak banget ya di sosial media dan mereka tuh pasti support banget kerjaan kamu di sini gitu. Ya teman-teman itu lumayan sangat perannya penting banget sih setiap aku kerjaan. Kayaknya pelarian aku emang ke teman sih ya. Aku butuh refreshing, aku juga butuh energi tuh dapatnya dari mereka. Tapi nggak bisa dipungkiri peran yang paling penting banget itu orang tua. Betul. Orang tua tuh yang paling nomor satunya lah karena mereka itu memang ya dari aku lahir di dunia kan mereka yang nge-support kan. Jadi cinta pertama kita ya orang tua. Bener. Dan puji Tuhannya apapun yang aku ambil mereka dukung-dukung aja sih. Maksudnya kan ada beberapa orang tua yang kayak kamu yakin nih mau jadi pemain film? Atau ada orang tua yang ngelarang gini, kamu kok ngambil adegan ini gitu. Tapi sebenarnya kalau dari peran orang tua aku sendiri sempat seperti itu. Kayak bukan peran ya, lebih yang kayak kamu harus kuliah, kamu harus pinter, kamu harus kayak gini. Karena memang keluarga aku tuh rata-rata emang sukanya belajar semua. Kayak kakak aku tuh S1-nya kumlot, S2-nya kumlot. Wow, udah lanjutin terus. Iya, IT pula. Jadi pengennya anak perempuannya juga seperti itu gitu loh. Pokoknya didikan orang lama lah.
pendidikan nomor 1 gitu. Cuman Tapi harus balance kan pendidikan sama pekerjaan kan. oh iya, balance. tapi seberjalannya waktu mereka lebih nerima aku bisa ngebuktiin lagi hasilnya seperti ini. Jadi ya udah. Oke, kalau Azela support terbesar mungkin dari pacar? Pacar ada? Maksudnya aku support terbesarnya pasti dari orang tua. Orang tua. Dan karena orang tua aku juga sama kayak KR, itu juga apapun sebenarnya kayak ragu awalnya, tapi ternyata semenjak aku kayak prove it to them, aku jadi kayak dipercaya. Terus kan mama suka ikut ke lokasi kan, suka ngepantau juga. Terus aku senengnya gitu sih, kalau aku lagi butuh apa terus ada mama gitu, terus ada ayah juga. Terus ya teman-teman aku ya Support banget ya. support banget sih. Alhamdulillah. Aku pokoknya harus surrounded sama yang energinya sama kayak aku sih Kak, untuk recharge sama kayak Kak. Jadi orang tua Iya, orang tua gue emang nomor 1 supporter gue, soalnya dari kecil sih gue udah dimasukin ke, emang mereka support gue di bidang seni gitu. Seni. Emang gue dimasukin ke sekolah musik. Oh, awalnya musik dulu kan? Musik, nyanyi dan drum. Terus habis itu pas gue masuk ke kuliah, gue terekspos sama teater musikal. Nggak coba ajang pencarian bakat gitu nggak? Hmm? Pernah ikut ajang pencarian bakat? Nggak pernah. Soalnya emang dari kecil kan gue emang keluar negeri, keluar negeri kan, tinggalnya di luar karena bokap gue diplomat. Jadi emang pas balik ke Jakarta ya udah untuk sekolah doang. Nah pas kuliah baru di Jakarta gue baru terekspos sama dunia acting, which is teater musikal. Dan dari situ ya mereka ngelihat ada bakat lah di situ, dan ya mereka dari situ udah suportif banget. Jadi ya gitu, mereka setiap hari doain gue, makanya menurut gue salah satu rezeki gue sampai sekarang itu berkat bokap nyokap. Setelah mereka setiap hari. Sama. Dan dari 2 server lagi. Bokap gue Muslim, gitu. nyokap gue Katolik. Jadi perbedaan yang makin kamu kuat rasain, gitu. perbedaan yang kamu rasain apa sih Kak? Apakah itu positif ataukah itu jadi hal yang Positif menurut gue ya, soalnya gue jadi open minded to Betul. different cultures dan agama yang beda juga. Jadi nggak ada, gue ngerasa ya kita semua sama kok, cuman itu kepercayaan ya kan. Itu masing-masing. Iya. Benar. Jadi bisa lebih open sama orang-orang yang ya values-nya beda-beda, kepercayaannya beda-beda. Nah, dari tadi kan udah ngomongin kalian tuh industri perfilman gitu. Nah, itu kan saingannya parah banget nih. Senggol-senggolannya tuh kacau banget nih. Yang bikin kalian akhirnya terpilih tuh gimana sih? Ada kiasat-kiasat nggak kayak gue harus kayak gini nih supaya gue terpilih karena saingan gue gila banget ya di dunia perfilman gitu. Boleh Kak Buki? Dari gue dulu. Kalau dari aku ngerasa masing-masing tuh punya punya kelebihan dan kekurangan sendiri-sendiri gitu. Dan kalau misalnya dibilang saingannya sampai senggol-senggolan sih, jujur kalau aku personally Nggak ngerasa? senggol-senggolannya aku nggak ngerasa gitu. Tapi aku ngerasa emang aku masih ada banyak banget yang harus aku perbaikin dan tingkatkan gitu. Ya salah satunya dari fisik, makanya aku mulai Muay Thai gitu-gitu. Jadi biar aku juga nggak ketinggalan. Ya jatuhnya menurut aku ngeliatnya tuh bukan senggol-senggolan, tapi lebih ke lu ketinggalan atau enggak nih. Aku keep up, soalnya setiap hari pasti bakalan ada pemain baru, yang lebih fresh mungkin, lebih better than you or whatever, ya you have to keep up gitu lah. Dan kalau misalnya kita cuman diem aja dan kayak gue tahu value gue di sini, tapi yang di situ-situ aja ya ketinggalan gitu. Jadi risetnya banyak banget sih yang harus. Iya harus. Ya apapun yang bisa kita improve, yang bisa bikin kita unggul dari yang lain ya kita coba kembangin deh di situnya. Nice. Kalau Ibu? Kalau saya asik. Kayak sibuk. Lumayan. Kalau ngomongin senggol-senggolan, kayak semua pekerjaan pasti ada senggol-senggolannya. Yes, benar. Nggak mungkin kalau semua pekerjaan nggak ada senggol-senggolan. Betul. Kalau nggak mau disenggol ya kalian nggak usah kerja, tidur di rumah aja. Jadi cara ngatasinnya, ya hadapin aja. Karena dari kecil kan udah diajarin kayak gitu, diajarin kalian ketemu teman sekelas, kalian mau ranking berapa, kalau pengen ranking 1 ya belajar gitu kan. Udah beranjak dewasa ketemu orang, ada yang nggak suka, ada yang suka. Benar. Ada kakak kelas, kita nggak tahu apa-apa, dimusuhin, dibully or something. Terus ya kalau misalnya kita nggak bertahan ya kita bisa keluar dari sekolah. Cuman yang mau jadi apa? Yang gagal kita sendiri. Itu kan yang kita ajar, yang itu kan yang kita belajar dari semasa kecil. Yang dibawa untuk ketika kita dewasa ketemu masalah, ketemu tantangan, yang tadi kita cerita soal tantangan, mau dihadapin yang kayak gimana ya
jangan jadikan itu sebagai persaingan menurut aku. Jangan jiper lah. Jangan jiper dan jangan nganggap itu jadi persaingan. Karena kalau persaingan dari awal ketemu siapa oh dia saingan gue, semuanya akan jadi terbawa negatif gitu. Betul. Tapi kalau pengen improve menjadi lebih baik dari orang, actingnya jadi lebih bagus, nyanyinya suaranya jadi lebih bagus, ya kita latihan diri sendiri aja sih. Betul. Gitu. Karena jadi kita nggak perlu nyenggol orang, kita udah kepilih sendiri. Betul. Soalnya masing-masing punya ya spesialnya masing-masing. Iya. Gitu loh. Iya. Maksudnya dan jangan ngerasa langsung puas sih. Terus growing, terus punya growth mindset untuk akhirnya kita bisa fokus sama goals kita dan ya penghalang-penghalang itu ya udahlah, biarkan, pasti akan selalu Kerikil mah pasti ada lah ya. Adalah yang ini, ada teman-teman yang tiba-tiba. Tapi ya diem-diem mungkin ada yang nggak suka sebenarnya. Ya, jadi kayak ya udah fokus sama diri sendiri, fokus sama goals tujuan gitu. Dan aku ngerasa nggak tahu ya kalau misalnya Erika sama Zela juga punya sama kepercayaan sama aku, tapi aku ngerasa peran itu milih aktornya gitu. Jadi kayak ya kalau misalnya emang nggak dapat peran itu ya mungkin emang bukan gue yang dipilih. Iya, bukan kita yang dipilih sama si peran ini, si karakter ini. Benar. Gitu. Jadi ya harus belajar nih kelasin sih. Sama belajar apa sih yang kurang? Ini. Iya, self reflect gitu-gitu sih. Nah, kita balik lagi guys, kita mau promo dari film Pabrik Gula. Kita udah kedatangan pemain-pemainnya nih. Nah, boleh dong diceritain, mungkin boleh salah satu aja nih yang menceritakan, Kak Buki boleh. Film Pabrik Gula ini bercerita tentang apa? Secara singkat ya, Yes. ada sekumpulan buruh pabrik yang mereka datang ke pabrik gula ini, terus ada malapetaka, udah singkat kan? Gitu. Dikit lagi deh, Dikit lagi ya. Ya, jadi intinya ini segerombolan ini mereka temen dan mereka kerja di pabrik gula, mereka jadi buruh dan 1-2 hal terjadi, terus ada malapetaka, ada gangguan dan twistnya ada nggak? plot twist gede banget bro. Gila bro, lu bahkan kayak wah gitu. Bener. Jamin 100%. Oke, terus? Gitu. Terus ya udah ya, jadi perjalanan bagaimana mereka bisa escape gangguan-gangguan itu. Berarti kalian ini buruh semua? Kita buruh. Oke, karakter kalian di film Pabrik Gula tuh seperti apa sih? Mungkin boleh Kak Erika? Karakter ya? Yes. Kamu berperan sebagai siapa dan karakter kamu tuh gimana? Aku di sini berperan sebagai Naning. Naning itu karakter yang menyenangkan, centil, selalu ingin menjadi spotlight. Di pertemanannya itu dia yang paling menonjol. Antagonis nggak? Enggak. Oh enggak. Itu menyenangkan, fun, dan care sama temen-temennya. Sebenarnya kalau ngomongin soal film ini banyak mengkisahkan soal pertemanan, romance, dan komedinya sih yang dibungkus dalam satu film horor. Benar. Gitu. Bener banget. Dan banyak banget tadi stand up comedy juga main di film Pabrik Gula. Jadi kayak nggak cuma horor aja ya, tapi ada lucu-lucuannya juga. Seru. Nah kalau karakter Kak Buki ini jadi apa sih? Jadi aku berperan sebagai Hendra. Dan Hendra itu dia adalah salah satu dari pertemanan yang dari buruhnya juga. Nah di situ tuh aku nyampe sana tuh bareng sama istri aku yang bernama Wati. Oh, Wati itu siapa? Wafisihan. Oh. Gitu. Jadi kita di situ kapelan. Wow. Kalau Azela? Pokoknya dia anak lugu dan dia sangat rajin. Terus juga ada hal-hal yang kayak mirip-mirip dengan setannya gitu loh sih. Aku datang ke sini itu sebagai bareng calon istri. Oh, belum istri. Belum istri. Jadi kita kerja di pabrik gula ini untuk ngedanain kawinan kita. Tapi gitu. malah petaka ya. Gitu. Kasian ya? Jadi nggak jadi nikah dong. Mungkin ada pabrik gula 2. Pabrik gula 2 kita lihat saja nanti. Gitu. Mau kerja tapi Iya digangguin ya. Dia tuh emang baik, tapi kan kenapa nih itu terjadi kan ada hal-hal. Emang selalu kayak gitu, orang-orang baik tuh selalu tersakiti ya.
buruh. Ada nggak sih hal yang kalian persiapkan sebagai buruh, atau kalau kalian nih aslinya ditawarin jadi buruh pabrik, kalian mau nggak? Kalau peran sih ya gue udah ambil pabrik gula ini, artinya gue udah iyain sih. Jadi ya mau gitu, gue ambil jadi pabrik gula. Kalau ditawarin jadi buruh pabrik beneran mau nggak? Tergantung duitnya dan kontraknya berapa lama. Anjay, Ini bener-bener real banget ya. aku beneran sampai ya untuk film ini aku sama Mas Benny sama Gilang kita beneran ngelakuin scene buruh, kayak pindahin tebu-tebu tuh dari truk, pindahin ke ini, ke railingnya, terus itu beneran kita lakuin, diajarin, ada workshopnya dulu, gitu-gitu. Seru tapi kayak kalau setiap hari ngelakuin itu kayak Capek ya? capek juga gitu. Berarti keren banget ya pekerja buruh pabrik Seru. di luar sana. Keren mereka, luar biasa. Kalau Kak Erika nih, persiapan apa sih yang kamu lakukan? Kamu kan jadi buruh pabrik nih. Ada hal-hal yang kayaknya gue harus belajar nih. Kalau jawaban jujur sih nggak ada persiapan ya, karena kita lebih ngebangun bondingnya ke pertemanannya, karena ini lumayan ngangkat cerita soal pertemanan banget. Untuk soal kita ngangkat-ngangkat atau jadi buruh pabriknya di sana, memang ya diajarin aja di sana. Kalau tugasnya kita ngapain. Kalau aku emang pribadi tidak banyak adegan untuk di pabriknya, karena perempuan tugasnya beda sama yang laki-laki. Oh gitu. Iya, kayak aku cuma nganterin tiket, loket, gitu-gitu doang. Jadi memang tidak perlu waktu yang banyak untuk dihabiskan belajar ngasih tiket gitu. Jadi kita ngabisin waktunya untuk ngebangun chemistry antar pemain, dan juga adegan-adegan beratnya ya, seperti ada yang diseling, ada yang kesurupan, ada yang banyak adegan yang lebih berat gitu yang kita fokuskan. Misalkan nih kalian 10 juta penonton disuruh jadi buruh pabrik 2 hari. Gas Bener gua. ya? Gas gua. Gas. Oke. Kamu Kenapa? mau nggak? Mau kalau duitnya ada. Kamu Ezela mau? Samain aja. Kalau ada duitnya mau. Iya kan? Ini kan selain dari support pemain yang lain nih, dan kita juga nggak lupa ada support dari sutradaranya Mas Awi Suryadi. Menurut kalian nih, Mas Awi Suryadi tuh di lokasi syuting tuh gimana sih? Men-treat kalian? Mungkin boleh Erika? Mas Awi tuh lumayan jadi mentor dengan caranya sendiri sih. Ya benar. Jadi dia menjadikan kita tuh lebih ekspresif. Aku lumayan diperbolehkan untuk mengeksplor karakter aku. Yeah. Aku diperbolehkan untuk ngasih ide juga, kayak misalnya ada adegan-adegan berat Dibebasin aja ya. aku boleh gitu, kayak Mas Awi boleh nggak aku kalau kayak gini-gini kayaknya lebih bagus kayak gini deh. Mas Awi ini aku tuh nggak kelihatan, boleh nggak kalau kayak gini terus kelihatan. Mas Awi kayaknya bagusan ini diginin nggak sih? Dia kayak oh iya juga ya, boleh gitu. Jadi dia saling tidak belajar jadinya. Jadi dia tidak menghilangkan karakter kitanya sih ya. Yang sesuai tadi aku bilang, aku tuh pengen dan suka menciptakan karakter-karakter baru gitu loh. Dan dia memperbolehkan itu. Jadi aku lumayan nyaman sih untuk di lead sama dia gitu loh. Dan juga kita tuh nggak mau bergantungan dengan orang-orang di kayak misalnya sutradara, atau bergantungan sama scene atau script yang ada, karena memang kita semua yang ada di sini tuh harus ngebangun chemistry yang real. Bukan cuman kayak lo pertemanannya pas lagi ada di set doang, enggak gitu loh. Karena ternyata setelah kita bonding antara satu dan lain cast itu ngaruh banget gitu loh, sampai kita mainnya lebih enak banget, celetukannya, apalagi ini penting banget untuk para komika kan. Menurutku komedi itu nggak bisa ditulis. Menurutku komedi spontan itu nggak bisa ya. disetting gitu. Sorry. Jadi ya benar kata komika-komika tadi, semua yang mereka tertulis itu banyak dirubah dan kebanyakan idenya waktu kita lagi kumpul. Bener. Gitu. Bener. Kan acting coach tuh ada nggak sih? Ada. Oh, ada. Mas Agus Kencana. Nah kalian tuh ada nggak sih build karakter tuh kayak biar tadi Kak Erika bilang tuh bonding banget gitu, apakah sebelumnya kita nongkrong dulu yuk biar kita asik nih actingnya atau apa gitu mungkin Kak Buki? Ya kita punya grup sendiri di luar telco dan jadi kita grup cast doang gitu.
Sekarang untuk sih bikin ngobrol. grup sendiri. Apa? Kan ada grup yang sama telko-telko gitu, Iya. kenapa bikin grup sendiri? Oh, untuk kita bisa julid-julid dong pastinya ya. Itu. Jadi kita punya grup sendiri, terus kita juga nongkrong-nongkrong, dan maksudnya di sini kan kita pakai dialek Jawa Timur. Nah di apa namanya Mas Arif itu emang dia kan orang Jawa Timur, jadi kita juga banyak banget yang kita, dari dia ya. iya kita nanya-nanya ke Mas Arif, Mas kalau ngomong kayak gini anaknya kayak gimana gitu-gitu. Dan kita juga beberapa kali sering banget kita nongkrong-nongkrong di luar ya. Apalagi pas kita lagi syuting. Pas lagi ada break atau lagi kosong gitu-gitu kita nongkrong-nongkrong. Jadi bondingnya makin dapet gitu. Dan iya sih. Jadi gak ngerasa capek syutingnya ya, walaupun horor. Benar. Dan kita juga syutingnya kan hampir 1,5 bulan ya. Yang maksudnya 1,5 bulan itu termasuk break-breaknya juga ya. Dan itu kan kita syutingnya di Cirebon, di Klaten. Ganti-ganti kota ya. Dan jadi gimana sih maksudnya kita ngejalanin project yang sama selama 1,5 bulan itu, jadi ya mau nggak mau kita bonding gitu. Jujur ya. Bener. Gitu. Ya gitu. Jadi sangat menyenangkan sih, maksudnya apalagi ada teman-teman cast Apalagi sebanyak seumuran ini. kan? Seumuran. Seumuran juga. Dan kayak pada nyambung semua, nggak ada yang kayak lo siapa, nggak ada yang kayak gitu. Nggak ada nggak yang misah sendiri, kalian mau main kemana tuh orang di situ gitu, sendiri aja. Nggak ada. Beneran bareng terus gitu loh. Jadi nggak kayak acting jadinya ya. Iya gitu. Well actingnya ya kita harus Ya, jadi guru gitu. Ya. Kalau di luar itu ya kita Beneran nongkrong ayo apa gitu. Sampai sekarang kita masih nongkrong di luar. Oke, nah ini kan aku lihat tuh dia katanya syutingnya tuh beneran di pabrik gula aslinya. Nah itu tantangan apa sih yang paling sulit ketika kalian syuting? Mungkin Kak Erika? Kalau adegan aku kan juga banyak banget yang harus hati-hati. Aku juga nggak bisa spoilerin itu. Adegan sling dan adegan yang teknis itu lumayan nguras tenaga banget sih. Nguras tenaga banget. Adegan komedi kamu? Iya, komedi aku, komedi anak-anak. Soalnya salah satu yang bikin tantangan itu adalah karena Mas Awi itu sangat detail, Yes, benar. perfeksionis banget. Dan ini tuh high levelnya Mas Awi isi kata film ini. Dan itu aku appreciate banget gitu loh. Bener, aku ngeliat teasernya mantap. Iya, dan kayak gue ngeliat Mas Awi dengan seperfeksionis itu, gue suka banget soalnya dia nggak mau ngandelin fix in post gitu loh. Jadi kalau misalnya emang shotnya yang pas di take itu ada kesalahan dikit aja diulang lagi. Dan itu sangat dimengerti juga kenapa harus ngulang-ngulang, karena emang ya itu yang tadi gue bilang. Dan kalau misalnya dia ngomongin gangguan di pabrik gulanya, gue ada kejadian satu yang dimana gue dilemparin kerikil. Lagi di pabrik gulanya itu? Lagi syuting, lagi nunggu ngeset lampu gitu-gitu, terus gue dilempar kerikil. Dan lo nanya nggak Kak, siapa nih DOP apa siapa? Iya, di sebelah lu juga kan. Terus ya dia dengar ada suaranya tok gitu, terus kayak DOP-nya bilang kayaknya untuk nenangin gue ya, jangkrik gitu. Padahal lo tahu itu bukan jangkrik. Keras masalah tok gitu, tapi ya udah nggak apa. Next, kalian boleh dong 3 kata untuk film Pabrik Gula. Pabrik Gula seru. Enggak ya, nggak boleh gitu ya. Ya udah fine. Exciting. Yes. Fine. Pertemanan, percintaan, gangguan. Wow. Biasanya bagus nih yang terakhir nih. Ayo. Udah pasti yang pertama juga kalau dikasih ke gue pasti bagus kok. Panas, frontal, berani. Oke, tadi kita udah ngulik-ngulik udah, cerita film-film juga udah, Pabrik Gula. Kita main games. Cepet aja ya. Ya. Nih, kalau kalian gak jadi artis, kalian akan jadi Musisi. akan marah sama pasangan kalau lagi titik dan akan super romantis pada saat lagi kamu boleh. Akan super marah kalau pasangan lagi bohong. Aku akan setuju. Super romantis kalau pasangan Masih duit. enggak dong. Oh, enggak. Lagi manja. Akan marah kalau pasangan bohong, akan romantis kalau pasangannya lagi needy. Cute.
Hal yang akan membuat kamu bad mood seharian adalah? Bad mood kalau ketemu orang yang sok asik. Kita asik kan? Lumayan.